Halo guys, jumpa lagi sama saya Rama Sugiana guys. Kali ini kita mau bikin konten ngecat guys. Soalnya hari ini saya ada kegiatan lembur guys, jadi kita manfaatkan untuk bikin konten guys. Jadi ini ada satu sainit atau satu stainless ya, dari bahan stainless. Ini nanti kita akan cat full untuk bidangnya, jadi depan belakang. Ini ada dua muka, jadi maksudnya dua muka di sini. Yang kita cat tuh sisi bagian belakang dan sisi yang bagian depan seperti ini. Itu dua muka guys namanya. Sebenarnya sih untuk sisi bagian belakang dia akan ditempel di dinding ya, jadi nggak perlu rapi-rapi. Cuma dalam hal seperti ini untuk menjamin dan memuaskan hasil dari konsumen atau si pembeli, kita harus mengerjakan dengan serapi mungkin, walaupun itu nggak kelihatan posisinya ada di belakang ya guys. Jadi pertama-tama hal yang kita lakukan untuk media atau bahannya seperti ini, kita amplas terlebih dahulu. Walaupun ini stainless, cuma ini akan di full dicat secara menyeluruh full ya. Jadi kita harus mengamplasnya sebelum dicat supaya nanti hasil cat-catannya tidak ngelotok guys ya pada permukaan stainless ini. Jadi nanti stepnya kita amplas. Setelah kita amplas, nanti biasanya kita akan mendasari atau mencat dasar plat atau bahan ini dengan menggunakan cat epoksi. Jadi tahap pertama kita mengamplas, terus kita akan melakukan pengecatan dasar. Setelah itu kita amplas finishing. Bila mana nanti masih kurang rapi atau kurang bagus, atau mungkin ada yang bocor di bagian sisi sini, ini kan nanti biasanya dia tuh disambungnya menggunakan solder listrik itu ya, tapi yang ini kita menggunakan yang elektrik. Jadi ada mesin khusus untuk menyambungkan, mesin khusus itu mesin las stainless ya, itu khusus untuk memadukan atau menyambungkan plat-plat seperti ini ya. Jadi nanti kita bentuk, kita las, udah itu nanti menjadi seperti ini. Itu nanti kalau ada yang bocor kayak ini sih kayaknya bagus. Oh ini ada, walaupun hasil las-lasan tetap ada yang bocor seperti ini ya. Ini nanti hasilnya akan kita amplas ya guys, kita dempul, hasilnya akan kita dempul supaya rapi, jadi tidak kelihatan lubang-lubang atau gap-gap, celah-celah yang ada di sambungannya. Jadi step pertama saya ulangi, nanti kita amplas dahulu. Sebelum diamplas, saya satu lagi, kita lap dulu ya. Itu kita amplas secara menyeluruh. Itu yang kedua stepnya. Saya agak belibet ngomongnya karena di sini bisik ya, saya sulit konsentrasi. Oke guys, saya ulangi step-stepnya. Jadi pertama-tama kita akan membersihkan dahulu, dan itu kita akan mengamplas menggunakan amplas kasar saja karena ini mau dicat full ya. Jadi menggunakan amplas kasar aja supaya cat dasar epoksinya menempel kuat di plat ini ya, plat stainless ini. Setelah diamplas menggunakan amplas 150, amplas yang terkasar ini, kita nanti akan mengamplas lagi, mengecat dasar pakai epoksi ya guys. Setelah mengecat dasar pakai epoksi, nanti waktu setelah kering kita akan mengamplasnya lagi sampai rata. Nanti kalau ada celah-celah yang seperti tadi, kita akan dempul. Udah itu kita epoksi lagi. Setelah kita epoksi dan dipastikan tidak ada renggang-renggang atau semuanya tertutup rapi, baru kita lakukan
finishing pakai 4 Pak. Oh sorry. Oke. Kita lakukan finishing pengecatan menggunakan cat PU ya guys, yang khusus buat mobil biasanya untuk ngecat kendaraan. Kita menggunakan cat PU itu sesuai dengan si pemesan. Warna apanya kita harus mengikuti sesuai dengan anjuran dari pemesan yang akan kita kerjakan ini ya guys. Oke guys, nggak lama-lama kita langsung saja eksekusi guys. Ya, kita amplas dulu ya guys. Depan belakang guys, samping juga. Terus bagian belakang kita amplas juga. Kelihatan ya. Guys, kita sudah masuk ke tahap pendasaran ya guys, dan tadi sudah selesai dibersihkan dan diamplas ya. Sekarang kita lakukan pengecatan dasar seperti ini guys. Ini pakai cat dasar epoxy untuk mendasari permukaan pada bidang plat. Pertama-tama ya seperti biasa, kita nggak perlu bagus-bagus dulu ya. Nanti kita cat lagi, kita tambah lagi untuk ini ya, supaya nanti lebih tebal lagi untuk cat dasarnya, agar menutupi ini ya. Biasanya di sini sambungan-sambungan di sini agak terlihat karena si si kelasannya kurang, bisa jadi kurang rapih atau kurang merekat. Atau nggak dilas nih, kayaknya nggak ada yang nggak dilas ya, dikit. Tapi ini nggak masalah sih, nanti akan kita dempul. Tapi kayaknya sih rapi sih. Oke, setelah itu kita lakukan penyemprotan kembali guys, selang beberapa menit aja. Jadi lapisan pertama di cat dasar kita lapisi dengan lapisan yang kedua, atau bar. Kalau di pengecatan bilangnya itu ada stepnya, ada bar. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, maksimal 4 bar sih. Oke. Aduh, saya memutar nozzle-nya nih yang depan ini guys, soalnya tangan satu. Kalau posisi yang depan ke atas begini, ini gerakannya akan naik turun seperti ini. Kalau posisinya ke samping, ini akan begini kita mengecatnya. Jadi mata nozzle berpengaruh di ini ya, gerakan, segi gerakan untuk pengecatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kita udah setel si nozzle-nya, gerakan naik turun. Sekarang kita lakukan gerakan naik turun seperti ini sampai benar-benar merata ya guys. Aduh, agak sedikit meler, nanti nggak apa-apa, kita akan amplas saja nanti kalau sudah kering. Itu bisa jadi karena ketebalan ya, si catnya turun ke bawah karena posisinya berdiri ya guys, posisi sainitnya. Oke, kurang lebih minimal seperti ini ya guys. Jadi nanti ini dilakukan berulang-ulang sampai 4 bar. Nah, setelah benar-benar sudah tertutup atau sudah merata catnya, kita akan tunggu proses kering dan kita akan lakukan proses pengecatan finishing guys. Oke guys, masih ada lagi nih. Oke, kita lanjut guys. Tahap kedua kita lakukan pengecatan guys.
untuk pengecatan dasar ya. Tadi setelah kita amplas bagian sisi pinggir, dan itu kita dapat satu untuk pengecatan dasar ya, untuk permukaan pada sainitnya. Ini kita sebut sainit namanya kalau di sini bilangnya. Oke. Seperti ini kita melakukan pengecatnya. Dan ini nozzle-nya ya, arahnya ke sini ya guys. Arahnya ke samping. Kalau nozzle-nya ke samping berarti kita ke kiri ke kanan ya. Kalau nozzle-nya posisinya ke atas atau horizontal, itu kita naik turun. Itu penting sekali untuk di pengecatan, karena itu bisa menentukan perataan bahasanya saya ini, untuk supaya rata saja, supaya rata di posisi pengecatannya, supaya rata. Makanya jadi waktu kita semprot nih, kalau sisinya seperti ini menyebarnya ke atas ya, ke atas dan ke bawah. Makanya kita lakukan ke kiri dan ke kanan. Bisa kelihatan nggak nih ya? Oh, nggak kelihatan ya. Jadi ini kalau posisinya ke kiri dan ke kanan seperti ini, arah semburannya itu memancarnya tuh ke atas dan ke bawah. Cuma kalau nozzle-nya berada di posisi horizontal atau atas ke bawah, ini untuk arah spraynya itu, pancaran semprotannya itu berada di posisi ke kiri dan ke kanan ya. Jadi melebarnya ke kiri dan ke kanan ya. Kita lakukan pengecatannya naik turun. Itu kalau nozzle-nya horizontal. Oke, setelah seperti ini kita gantung saja, sama seperti itu. Kita gantung di sini guys. Kita kasih supaya enak ya. Saya taruh dulu ininya, kameranya supaya bisa menggantung tangan dua. Oke guys, ini muka saya guys. Pakai masker guys. Oke, jangan lupa kita pakai masker supaya tidak terhirup debu catnya. Oke, tempat saya agak sedikit berantakan guys, penuh dengan pipa. Hampir aja, karena gudangnya udah overload. Nah ini dalam keadaan kayak gini, saya lebih enak nozzle-nya ke arahnya ke atas ya, nggak ke samping seperti ini, karena saya mau melakukannya secara naik dan turun. Saya putar saja, agak susah tangan satu. Oke, kurang lebih nozzle-nya seperti ini, dan kita lakukan pengecatannya arahnya naik turun ya, karena ini pembiasan ininya, catnya ini ke arah samping ya, samping, menyebarnya ke samping, karena nozzle-nya ini di horizontal atau di tegak lurus seperti ini. Kita kalau tegak lurus seperti ini, arahnya kita naik turun ya. Dan untuk pertama-tama kita melakukan pengecatan, kita tipis-tipis dulu guys, jangan tebal-tebal, nanti meler. Nanti kita ada tahapnya, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat untuk melakukan setiap kali pengecatan. Untuk pengecatan awal kita lakukan
tipis saja dulu agar nggak meler dan hasilnya rapi. Ini oke. Nah, ini untuk bagian atas ini nggak bisa naik turun ya, karena saya tidak terjangkau. Maka ini nozzle-nya kita putar kembali ke arah samping. Dan aduh, nyangkut, selangnya nyangkut. Nah, ini fungsinya ke arah samping seperti ini nozzle-nya. Ini agar memudahkan kita melakukan pengecetan, dan ini wajib dilakukan pengecatannya ke arah samping kiri kanan untuk gerakannya ya, seperti ini ya guys. Kanan kiri, kanan kiri. Nah, terus kita lakukan tipis-tipis dulu guys. Nanti setelah beberapa menit kita lakukan pengecetan kembali untuk penebalan catnya. Oke. Untuk tahap pertama kita sudah melakukan pengecetan untuk pengecetan dasar ya, dan hasilnya ini tipis, ini sudah tebal. Ini kalau nggak salah tadi udah 2 kali pengecetan, dan ini baru 1 kali, 1 bar. Ini 1 bar, ini udah 2 bar. Dan setelah beberapa menit atau beberapa second ya, ya sekiranya ya setengah kering atau kurang lebih ya, kita bisa memungkinkan untuk mengecat lagi, untuk melakukan penebalan cat lagi. Kita akan lakukan pengecetan kembali ya untuk penebalan cat. Saya putar nozzle-nya karena saya tangan satu ya guys, agak susah. Satu lagi megang HP. Aduh, hampir aja jatuh HP. Oke, ini penyepraian kedua untuk penebalan pengecetan dasar. Kita lakukan saja untuk mempersingkat waktu. Biasanya kalau kerjaan di sini tuh harus mempersingkat waktu secepat-cepatnya. Barang akan dikirim besok. Kalau udah itu udah perintah guys, kita nggak bisa mentar-entarkan. Kalau nggak kita kena semprot. Dan sistemnya udah denda di sini. Aduh, bahaya. Denda, apa-apa denda. Ganti rugi. Oke guys, ini depan juga kita akan lakukan penyemprotan juga ya. Saya nggak mau ngebahas denda lah, sakit hati kalau ngebahas. Oke, kita lanjut aja, kita ngecat aja. Seperti ini ya, naik turun ya. Kita lakukan seperti di awal. Dan ini posisi horizontal ya, dan ini saya putar lagi untuk pos vertikal di nozzle-nya, karena agak sulit untuk bagian atas ini karena saya kurang tinggi. Dan ini kiri kanan ya guys. Nah, ini yang bawah juga sama, kiri kanan. Dan wajib diketahui untuk pengecetan itu kurang lebih 1 jengkal ya, kira-kiralah 1 jengkal lebih. Jadi jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh dia hasilnya kurang maksimal. Kalau terlalu dekat dia hasilnya akan, penebalannya itu akan tidak merata guys. Kalau terlalu dekat, kalau terlalu jauh itu wah, debunya kemana-mana. Sudah debunya kemana-mana, hasilnya kurang baik dan kurang merata juga. Nah, ini kan kelihatan sisi sampingnya. Fokus HP saya ya.
kena debu cat, jadi autofocus. Tetap aja nggak bisa fokus guys, emang HP-nya jelek guys. HP murah ya, nggak kelihatan. Jadi ini kalau di mata saya kelihatan ada renggang ya. Kita akan melakukan penebalan pengecatan kembali supaya renggangnya ini sedikit tertutup ya guys. Sedikit tertutup. Kita lakukan penebalannya di sisi pinggir ya. Sisi pinggir kita lakukan penebalan agar yang renggangnya itu tertutup sama cat. Aduh, mentok nih, mudah-mudahan nggak meler. Tadi waktu ngecat naik turun mentok kena ini, mudah-mudahan nggak meler. Oke, kita lakukan penebalan di sisi sudutnya ya guys. Dan nanti kalau udah kering nanti bisa diamplas dan yang renggangnya itu bisa tertutup. Dan kita tidak perlu mendempul lagi kalau sudah tertutup rapi ya. Kalau untuk pengecatan hanya ini yang bisa kita lakukan, cuma kalau tidak bisa ya mau nggak mau kita harus dempul. Arah nozzle-nya kebalik ya. Saya nggak ada waktu buat ngemuter lagi. Udah saya akalin dengan cara memiringkan spray gun. Memiringkan seperti ini sama saja kita memutar nozzle. Ya, tergantung ya pinter-pinternya kita guys. Gimana cara memainkan dari spray gun itu sendiri. Oke guys, gitu aja. Dan nanti kita akan lihat hasil dari ini ya, selesai finishing. Kita lihat hasilnya nanti guys. Oke. Halo guys, kita lanjut ke tahap finishing ya guys. Ini nanti tahap finishingnya seperti ini. Jadi kita lakukan pengecatan. Ini sudah diamplas dan dibersihkan. Apa? Biarin. Ya hasilnya seperti ini guys. Nyen konten mang, nyen konten lah mang. Nyen konten lah mang. Jadi nanti kita finishing dan ini hasilnya biasanya kurang rapi, makanya kita finishing lagi. Tidak, itu tidak. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ini hasil epoxy ya, cat epoxy putih. Nanti setelah itu kita finishing warna hijau. Nah, ini kita perbaiki. Biasanya kalau keadaan seperti ini ada repair ya, jadi kita akan cat ulang lagi. Oke. Ini baru satu, ini masih ada lagi yang sudah dipoksi. Setelah itu kita amplas halus dan kita akan finishing seperti ini nanti guys. Oke guys. Oke guys, inilah yang bentuk jadinya nanti seperti ini guys. Ya, full regulation. Oh, untuk peraturan kolam renang ternyata. Jadi nanti yang kita cat tadi yang didasarin warna putih nanti dicat warna hijau seperti ini ya guys. Ternyata untuk full regulation itu untuk peraturan kolam renang lumayan banyak, ada 80 biji. Nah ini ya seperti ini guys. Seperti ini. Itu nanti di sini ada tulisannya. Ada batu ya, ini mirip seperti batu tapi bukan batu ya, stainless dibentuk seperti ini, lalu di coating ya, dicelup itu tuh water apa namanya saya lupa, itu nanti dia mirip seperti batu. Ini sangat kasar ya, jadi tekstur catnya ini sangat kasar,
hampir mirip seperti batu. Dan hasilnya seperti ini ya guys. Oke guys, mungkin gitu aja untuk video akhir dari pengecatan tadi ya. Hasil pengecatan akhir sudah selesai. Untuk hasil jadinya seperti itu. Oke, untuk hari ini, untuk review hari ini kita sudahi saja, dan nanti saya akan lanjutkan dengan konten-konten yang terbaik dan terbaru dan terlah pokoknya. Jangan lupa ya guys, like, comment, dan subscribe-nya di video channel saya Ramo Sugiono. See you, bye bye guys. Mandor. Gus masih ayal deh Gus. Juga nges beak eta. Aduh, datang lagi repair. Puyeng pala lah nyut-nyutat nih.